Renungan Harian Katolik, Rabu, 20 Agustus 2025. Iri hati dan sirik. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Matius bab 20 ayat 15. Saudara-saudara, ada ungkapan yang menyatakan sirik tanda tak mampu. Ungkapan ini biasanya dikatakan kalau ada orang yang iri hati dan sirik terhadap keberhasilan seseorang. Sebenarnya iri hati dan sirik bukan hanya menandakan bahwa orang tidak mampu, tetapi juga menyiratkan ketidakrelaan terhadap keberhasilan sesama. Sebagai orang beriman, kita hari ini diajak oleh Yesus untuk membuang jauh iri hati dan sirik atau tidak rela bila sesama berhasil. Sumber anugerah adalah Allah sendiri. Ia mengasihi semua manusia dan melimpahi kita semua dengan anugerah dan berkat. Dalam hal ini, kita harus hati-hati dan waspada. Keberhasilan sesama seharusnya menjadikan kita juga bersyukur karena Allah telah menunjukkan kuasa-Nya melalui sesama kita. Rasa cemburu, iri hati, dan sirik sumber rasa sombong dalam diri kita. Kita merasa diri kita lebih baik dan lebih pantas menerima anugerah Allah. Iri hati dan sirik merupakan sifat yang sangat tidak baik karena merusak jiwa raga kita dan merusak kehidupan bersama kita. Ada banyak tindakan atau kriminal hingga ke tingkat paling buruk, yakni pembunuhan yang disebabkan oleh perasaan iri hati dan sirik. Harus kita akui betapa mudahnya perasaan iri hati dan sirik ini timbul di hati kita. Ketika melihat orang lain lebih terkenal, lebih berhasil, lebih cepat lulus, lebih cepat kaya, kita langsung merasa iri hati. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Dalam Injil hari ini, iri hati dan sirik pula yang menyelimuti hati para pekerja yang sudah lama bekerja tetapi memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang baru masuk. Maka sang majikan yang menjadi gambaran Tuhan sendiri itu berkata, "Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Dari kisah perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus, sebenarnya upah yang diberikan majikan sesuai dengan kesepakatan, yaitu diberi upah 1 dinar. Tuhan Yesus selalu bermurah hati kepada orang yang rajin dan selalu setia bekerja. Setiap orang akan diberikan rezeki seturut kehendaknya. Iri hati dan sirik terhadap penghasilan orang lain hanya akan semakin memperburuk kehidupan batin seseorang. Alih-alih iri hati, hendaknya kita mesti bersyukur atas penghasilan yang diterima karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk menikmati makanan dan minuman. Manusia tidak dapat mengatur keberuntungan dalam hidup. Ini adalah hak prerogatif Tuhan. Hari ini kita memperingati Santo Bernardus, abbas dan pujangga gereja yang hidup pada 1090 sampai 1153. Ia anak seorang bangsawan yang sejak kecil sudah ingin menjadi seorang biarawan. Ia masuk biara Citeaux pada Ordo Cistercian. Ia kemudian menjadi abbas di Clairvaux dan membuat banyak pemburuan. Santo Bernardus menekankan ajaran mengenai penyangkalan diri dan kesucian hidup
dengan menjadikan cinta kepada Tuhan sebagai kerelaan untuk mempersembahkan seluruh hidup bagi Tuhan dan gerejanya, karena cinta kepada Allah adalah salah satu warisan rohani yang pantas kita renungkan hari ini. Kita renungkan kualitas persembahan hidup diri kita masing-masing kepada Tuhan. Kita tidak perlu menyamai Santo Bernardus, tetapi kita dapat meneladani usahanya dalam menyangkal diri bagi persembahan hidup seluruhnya bagi Tuhan. Setiap orang kudus, termasuk kita setiap murid Kristus, memiliki tugas, panggilan, dan perutusan sendiri-sendiri. Kita masing-masing mempunyai tempat dan peranan sendiri-sendiri dalam rencana Allah. Marilah kita tidak iri hati dan sirik, karena semua sudah mempunyai tempat dan tugas sendiri-sendiri sesuai dengan perkenaan dan kebijaksanaan Allah. Tuhan, semoga kami mampu melayani Engkau dan sesama dengan murah hati dan penuh sukacita. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.